3 gol tanpa bala, dan Persib Bandung dibuat tak berkutik di Thailand. Apakah ini akhir perjalanan Maung Bandung di Asia, atau justru awal dari sebuah comeback besar di Bandung? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di Ratchaburi Stadium. Pertandingan bahkan belum benar-benar panas ketika petaka itu datang. Baru menit keempat, serangan cepat dari sisi kanan, umpan silang Jesse Kuran masuk ke kotak penalti. Lihat bagaimana Denilson Junior dengan cerdas menarik perhatian bek, membuka ruang, dan bola jatuh tepat ke kaki Tanah yang berdiri bebas tanpa kawalan, tanpa tekanan. Dengan tenang, ia melepaskan sepakan ke sudut gawang. Gol skor 1-0 di menit awal langsung mengubah segalanya. Rencana permainan Persib buyar. Mereka dipaksa keluar menyerang, sementara Ratchaburi bermain dengan kepercayaan diri yang melambung. Pressing mereka naik, intensitas meningkat. Selama 15 menit pertama, Persib terlihat sangat kesulitan membangun serangan. Tom Hey dan Gue Kochia dikunci rapat. Aliran bola dari belakang ke depan tidak berjalan mulus seperti biasanya. Namun, bukan berarti Persib tanpa peluang sama sekali. Menit ke-17, sundulan Frans Putros masih sedikit melebar. Menit ke-25, giliran sundulan Barush yang berhasil ditepis kiper Kampon. Luciano bahkan sempat membuat tiang gawang bergetar. Barush juga mendapat peluang emas hasil kerjasama apik dengan Tom Hey. Artinya apa? Persib punya kesempatan. Mereka menciptakan momen berbahaya. Masalahnya cuma satu, efektivitas. Ratchaburi tidak punya banyak peluang, tapi mereka sangat klinis. Babak kedua menjadi titik krusial. Menit ke-53, lagi-lagi dari sisi sayap, umpan silang dilepaskan oleh Jakab Han. Dan di sana, Gabriel Kupa berdiri tanpa kawalan berarti di dalam kotak penalti. Sundulan bebas, gol kedua. Disinilah persoalan utama Persib terlihat sangat jelas. Marking yang terlalu longgar, koordinasi lini belakang terlambat mengantisipasi pergerakan lawan. Komunikasi antar pemain bertahan seolah tidak solid. Dan saat Persib mencoba bangkit, mencari gol untuk memperkecil ketertinggalan, mereka justru kembali dihukum. Menit ke-84, Tanah lagi-lagi berhasil lolos dari jebakan offside. Lini pertahanan Persib tidak sinkron dalam menjaga garis. Teja Paku Alam kembali tak berdaya menghadapi situasi 1 lawan 1. 3-0. Inilah pelajaran berharga di level Asia. Kesalahan sekecil apapun akan dibayar sangat mahal. Secara keseluruhan, permainan Persib sebenarnya tidak sepenuhnya kalah. Mereka berhasil menciptakan peluang. Mereka mencoba menekan. Tapi Ratchaburi bermain lebih disiplin, lebih tenang, dan yang terpenting, jauh lebih efektif dalam memanfaatkan setiap kesempatan. Di 15 menit akhir, tekanan mental mulai terlihat jelas pada para pemain Persib. Keputusan di sepertiga akhir lapangan seringkali terburu-buru. Bahkan ada momen di menit 89, di mana Sergio Castel dan Barush tampak saling berebut bola di depan gawang lawan. Sebuah gambaran kecil tentang kurangnya komunikasi di bawah tekanan tinggi. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Skor 3-0. Tugas yang sangat berat menanti di leg kedua di Bandung. Apakah masih ada harapan? Secara matematis, tentu saja ada. Tapi secara realistis, kita harus akui ini sangat berat. Kunci untuk leg kedua di Bandung nanti ada beberapa hal. Pertama, Persib wajib menjaga gawangnya tidak kebobolan, terutama di 20 menit awal. 1 gol tandang dari Ratchaburi bisa benar-benar mematikan harapan comeback. Kedua, mereka harus memperbaiki cara bertahan menghadapi umpan silang. Ketiga gol lawan berawal dari situasi crossing dan transisi cepat. Ini harus jadi perhatian utama. Ketiga, finishing harus jauh lebih tajam. Peluang sudah berhasil diciptakan di leg pertama. Tinggal bagaimana penyelesaian akhirnya. Dan yang paling penting dari semuanya, para pemain harus bermain tanpa beban, tapi dengan disiplin penuh. Karena sejarah sepak bola mengajarkan kita, comeback besar selalu dimulai dari sebuah keyakinan. Menurut kalian, apakah Persib masih bisa membalikkan keadaan di Bandung? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kamu bobotoh sejati, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus mengawal perjuangan Maung Bandung di pentas Asia. Sampai jumpa di analisis berikutnya.